Assalamualaikum sahabat ternak babe. Sekarang kita silaturahmi ke Tegal Salam Farm Cariu, Jawa Barat. Kita ngobrol santai sama Bapak Giri. Beliau sudah banyak pengalaman di ternak ruminansia. Bakalan dibuka pelatihan ternak di sini. Kita kupas. Nyoh. Ya, perkenalkan saya sahabat ternak babi ya dari Tegal Salam Farm yang beralamat di Cariu, Bogor Timur. Tapi Tegal Salam Farm, Tegal Salam Farm itu kan sebenarnya praktis berjalan itu baru 6 tahun. Nah sebelumnya itu saya ngerintis sekitar 2012. Itu saya ngerintis dengan modal kandang kecil ya. Saya punya kapasitas kandang itu pertama 8 ekor. Ya, kita ada lahan 100 meter, ya itu saya bikin kandang. Ya, itu muat kapasitas kandang itu 20 ekor, cuman kemampuan saya beli itu cuma 8 ekor. Akhirnya saya 8 ekor itu saya beli, saya pelihara. Saya belajar dari situ gimana sih beternak ya, yang baik dan menghasilkan, tentunya bukan sekedar ternak bagus tapi nggak menghasilkan kan percuma. Nah, dituntut-tuntut itu akhirnya saya mulai belajar bagaimana ternak, ya, ilmunya ternak itu kayak apa dari A sampai Z. Ya, saya juga mulai main dari kandang ke kandang, ya, dari orang-orang yang sudah ekspor sudah lama beternak, sudah maju dari ini, saya mulai keliling. Saya mulai kandang ya, kandang pertama yang ekstrim itu yang di bawah itu kapasitas 100 ekor. Nah, karena kita udah habis beli tanah ini, ya bangun kandangnya nggak punya duit buat isinya. Waduh, guys, ngapain lagi. Akhirnya saya punya ya ini mungkin jalan-jalan yang di atas 3 tahun. Ada temen itu sudah nyerah. Saya ajak ke sana, Pak, saya udah nggak tega lihat kayak gini, anak kandangnya nggak bener, masalahnya kayak gini. 6 ini tak bawa aja, terserah Pak Giri mau beli, terserah Pak Giri mau, yang penting ini hidup. Ya, ini diobati dengan baik. Akhirnya ya kayak gayung bersambut, saya dapat domba 6 ini plus mobil dan tong-tong segala macam itu. Nah dari 6 itulah ya, itu mulai di sini itu yang sudah dibopong turun dari mobil itu masih 4 yang selamat, yang 2 lewat karena udah ini ya. Nah yang lewat tahu itu sendiri apa sih masalahnya, kenapa sampai mati. Nah, saya mulai ngisi, artinya 100 itu penuh, kok kurang, artinya saya melebarkan kandang, sampai dengan hari ini itu kapasitas kandang udah 1.500 ekor. Dan kita per tahunnya itu nggak pernah di bawah 10.000 penjualan untuk konsumsi korban. Minimal 10.000, itu minimal, itu setiap tahunnya. Nah, kalau kemarin kita tuh masih berkutat di Lebaran Haji, ya mulai 3 tahun kemarin saya ngerintis bagaimana sih kita hidup hariannya. Makanya saya lakukan untuk rekening, ya pembukaan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Ya, gitu. Karena untuk mencukupi pasar Jakarta itu saja nggak pernah cukup. Nah, mulai ya tahun-tahun ini saya lagi belajar menggadang kemitraan. Gitu. Yang insya Allah ya nanti minimal ya saya nggak berandai-andai yang saya bisa 10%-nya aja mencukupi kebutuhan Jabodetabek itu sudah hebat. 10%-nya aja. Saya yang sejalan baru Banjarnegara. Cuma nanti ke depan ya dari Banjarnegara kita melambat ke Brebes sama Ciamis. Karena kelompok-kelompok taninya sudah pada main ke sini dan mereka sudah tertarik. Ya, cuman yang Banjar ini kan lagi mulai kita ya. Nah, biarkan nanti mulai, biarkan ini berjalan dan sampai mohon maaf katakanlah 1 siklus kalau sudah menghasilkan dan sama-sama berkena untung, kita untung, semuanya ada win-winnya, baru kita tularkan ke yang lain-lain untuk proyeknya. Kita sudah 4 kelompok tani, ya 4 peternak yang sekarang ini cuma kapasitas masih kecil-kecil. Yang satu 50 ekor kapasitas kandang, yang satunya 100 ekor, yang satunya lagi 200 ekor.
Yang 50 itu 24 itu berarti kapasitas kandang, yang 2 itu 50 ekor berarti 100, sama 100, 200, sama 200, berarti sekitar 400-an. Ya, jadi gini, intinya kan gini, teman-teman itu bermula ya nggak banyak sama kita dulu ya. Kita tuh dari konvensional ya, yang pakan ngarit, ya, pakan mesti harus kita setiap hari nyari. Ya. Nah, untuk memberikan nilai tambah dalam artian terus untuk fattening ya, karena fattening itu dituntut untuk kenaikan berat badannya cepat, sehingga diharapkan kilonya bisa tetap naik, itu mau nggak mau pakannya harus khusus. Nah, pakan khusus dengan asumsi tidak harus lebih mahal daripada rumput, nyari rumput. Nah, makanya teman-teman, saya persilakan, ayo seandainya kamu punya stok pakan yang begini standarnya, silakan. Mau beli di luar silakan, yang lebih murah, mau nyari sendiri silakan, mau bikin sendiri silakan. Cuma seandainya itu belum bisa, belum cukup, ambil dari sini silakan. Nah, hitungannya kan teman-teman tuh kita ajari, veteriner itu maksimal pakan itu sehari 3 kali. Dengan asumsi, dengan perhitungan, ya setiap hari pakan itu 3.000 ongkosnya, itu akan memberikan impact berat badan itu naik minimal 3 kilo sebulan. Nah itu secara matematis sudah ada sisa. Cuman kalau kos pakannya itu lebih daripada 3.000, itu sudah berat. Kalau kita sekarang ini ya, itu ada dua versi. Yang satu kita itu kan melayani dua macam resto ya. Satu untuk kebutuhan akikah, yang satu untuk kebutuhan daging. Yang kebutuhan akikah ini rata-rata di bawah 20 kilo. Ya. Berat ideal untuk akikah di sini permintaan Jabodetabek itu 12 kilo sampai dengan 20 kilo. Nah, kalau untuk konsumsi daging untuk umum sama untuk sate itu bisa 24. Makanya kita harus berbagi kayak gitu. Nah, kesulitan kita ketika kita fattening ya, kita memasukkan bahan katakanlah berat di angka 10 kilo. Ya, itu kalau kita per 2 bulan bergemukan katakanlah ya, otomatis 6 kilo kan kita sudah jadi di 16 kilo. Nah, kapan lagi kita dapat barang-barang yang gede? Karena apa? Semakin gede semakin kurang peminatnya. Itu musuhnya fattening kan di situ. Ya, karena pasar kita itu belum siap menerima yang gede-gede justru. Gitu. Karena ya tadi kemampuan ekonomi kita itu kan, kalau AKK ya paket yang 1.500.000 tapi sudah siap saji. Nah itu kan kalau 1.500.000 belum ongkos masaknya, belum ongkos berasnya, nasinya dan lain-lain, itu praktisnya berikan anggaran untuk kambingnya aja kan cuma 800-900 ribu. Gitu kan, itu saja untuk beli beras dan tukang masaknya. Ya, jadi saya mulai merambah ya, jadi Tegal Salam itu saya punya kepinginan nyentuh hulu hilir ya. Yang pertama farm, dalam artinya ternak itu sendiri. Ya, saya juga sudah mulai merintis ya, itu di hampir 4 tahun ya, hampir 4 tahun itu saya sudah mulai merintis ke pakan fit, misalnya fit untuk kebutuhan pakan. Nah, kebutuhan pakan itu kan bisa konsentrat, pakan tambahan, bisa olahan pakan hijauan, itu kita jajarkan. Artinya Tegal Salam itu sudah masuk Tegal Salam Farm, Tegal Salam Fit, Fit itu pakannya, terus Tegal Salam Food itu kita sudah mulai ya, kita buka gerai sate di Jakarta, kita melayani AKK segala macam. Jadi AKK ini saya bisa masuk dagingnya, tapi saya bisa terima paketnya. Misalnya Pak, saya terima paket ini aja, telah dimasakin Tegal Salam, kita siap untuk itu. Nah, akhirnya dari farm itu kita sudah merambah untuk memenuhi kebutuhan pakan teman-teman seputaran sini, itu kita sudah bikin konsentrat namanya Tegal Salam Fit. Konsentrat itu. Ya, sebenarnya kalau di luar kegiatan tuh banyak ya, cuman kegiatan lebih banyak ke, mohon maaf, bukan berarti saya lebih banyak ke sosial. Saya ngajar megang 3 sekolah SMK, gitu. Yang salah satunya SMK peternakan. Jadi kegiatannya ya sekolah ke sekolah, satu itu, terus
Ya karena mungkin senengnya itu apa ya istilahnya ya, senengnya sharing mungkin ya, senengnya ngobrol, tukang ngobrol ya satu akhirnya merambah dari sekolah ke peternak, ke petani segala macam itu yang intinya saya ingin bergeser, cobalah kita mulai berpikir bahwa ternak ini akan menjadi sebuah industri. Itu ceritanya sederhana. Ya. Ceritanya saya tuh dulu memangkas apa ya istilahnya mata rantai yang kurang benar. Ya. Kenapa kurang benar? Saya anggap kurang benar, saya sampaikan. Kalau rata-rata masyarakat kita itu kan ternak itu masih sifatnya simpenan. Mereka akan simpen ya semaksimal mungkin dan akan kita dikeluarkan ketika pas butuh. Nah pas harga tinggi pun karena mereka belum butuh nggak akan dikeluarin. Contohnya juga tinggi-tinggi harga karena mereka belum punya kebutuhan ya ditahan aja. Tapi begitu harga berapapun mereka butuh ya sudah dikasih. Nah itulah yang dimanfaatkan pengelola itu. Harga pasar di atas katakan 1 juta, dia beli 500, 700, kita jadi hutang. Nah, itu saya pangkas. Ya. 5 tahun kemarin begitu saya pindah di sini, saya menyediakan namanya Bank Domba. Kalau masyarakat sudah apa Bank Domba. Artinya jam berapapun butuh, bawa domba ke Tegal Salam dibayar cash dengan harga pasar. Ya kalau pengalaman itu memang ya apa ya hampir sampai sekarang ya terutama pengalaman Pak itu hampir sekarang juga masih sering terjadi meskipun tidak nggak seperti itu. Kalau saya cerita dulu saya bikin kandang itu kan mulanya dulu saya ngisi mohon maaf ya masyarakat yang butuh indukan saya beli dengan sistem kandang. Nah itu ketika kontrol kita kurang ya sudah hilang gitu aja lah istilahnya dijual dan mati segala macam. Artinya pertanggung sangat-sangat rendah. Pas 3 tahun saya berjalan menekuni ternak, ya, itu kapasitas kandang saya sudah 100 ekor. Cuman kemampuan pasar saya itu cuma 40 ekor. Yang 60 ekor kan nggak ada pasar itu, mau dibilang bingung. Nah ketika itu tahun 2016 ya, itu saya ingat sekali itu. Telepon, berdering, Pak, masih ada stok domba haji, lebaran haji, hamil 2. Masih ada berapa? Saya butuh 40, Pak. Dan saya masih ada 60 ekor. Seneng, karena saya nggak bisa buang. Bawa ke Jakarta, ya harganya cocok, nanti kita bayar cash di Jakarta. Saya bawa 40 ekor ke Jakarta. Terus, alamatnya jelas masih ingat saya di masjid alamat turun itu di Tanjung Duren. Begitu turun di masjid, Pak, domba ini nanti akan saya distribusikan ke samping-samping seputaran sini lah. Oper mobil turun itu. Begitu oper mobil, selesai mobil kita kosong, orangnya pamitan Pak ke ATM dulu. Bapak tunggu di sini aja. Begitu ATM nggak balik, HP sudah mati. 40 ekor. Itu saya belajar ternak di tahun ketiga. Nggak kebayang. Hanya inilah ada ya. Dulu itu saya kekuatan saya itu cuma beli 6 ekor. Itu pun sama berbarengan sama 6, sama 2 orang ya. Teman juga pelatihan juga. Dari 6 terus sekarang sudah mulai. Nah itu kapasitas kita sudah kadang itu sekarang sudah ada 25 ekor. Belum lagi yang di mitra kita itu 25 ekor juga ini kan, yang sistem tadi. Itu kita bertiga ini sama teman-teman yang sering kesini. Belajar bidding ya, jadi karena apa? Kita ternak ini kan harapan kita tuh apa ya? Saya mendapatkan suatu saat mendapatkan bibit yang bagus, tapi dengan nggak usah beli jauh-jauh. Akhirnya makanya kenapa saya tidak kita teman-teman itu sepakat aja kita nitip ke kelompok tani, ya, ke orang yang mau punya kandang dan mau miara, kita berikan bibit indukan yang bagus, harapannya nanti anaknya sudah bagus. Gitu. Jadi nanti suatu saat bibit itu nggak usah beli dari luar, cukup dari petani kita, internal kita. Itu makanya kita coba di samping sini itu untuk apa ya sarana belajar bareng-bareng. Yang paling awal harus itu ilmunya dulu, ilmu ternak itu sendiri. Ya. Jadi sama beternak apa ya istilahnya? Beternak dengan ilmu.
Ya, apapun yang kita lakukan dengan ilmu. Ya, apalagi beternak. Yang beternak itu, mohon maaf, ya, yang kita piara ini makhluk bernyawa. Ya, itu harus perlakuan khusus. Nah, tanpa ilmu kita nonsen. Mulailah belajar tentang ternak itu sendiri. Ya, mulai belajar. Nah, setelah cukup dalam artian itu, meskipun ilmu itu nggak akan ada cukupnya. Setelah dirasa itu pengetahuan tentang domba, tentang sapi, itu cukup. Kita mulailah. Ya, mulai kita merencanakan target. Target itu ternak itu apa? Mau breeding, mau fattening, mau milking, ya, mau trading, apapun itu kita sebenarnya target dari awal. Target kita tuh breeding, otomatis kandang yang kita siapkan ya sudah nanti untuk spek-spek breeding. Pakan yang kita siapkan ya sesuai dengan kebutuhan breeding. Cuman kalau kita nggak ditargetkan dari awal itu kita bingung. Jadi dari mulai belajar ilmunya, terus perencanaan targetnya itu apa nanti. Kalau mau breeding ya dari bibit, pemilihan bibit yang bagus, perkawinan yang bagus, ya pasca setelah perkawinan, kehamilan, terus melahirkan, itu satu siklus ya, anaknya hidup cukup bagus itu sudah. Tinggal nanti nambah aja skalanya. Yang penting satu siklus itu harus mampu dulu. Begitu juga veteriner. Veteriner pengemukan ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Satu siklus aja. Silakan satu siklus selesai, baru nanti tambah berikutnya. Oke, ya terutama masyarakat ya, dan saya berharap generasi Z ini sudah mulai menyentuh ke ternak. Ya, coba kita ubah mindset ternak itu keren. Ya, ternak itu keren dan menghasilkan. Ya, cuman ya tadi coba kita kerja yang cerdas, kerja yang ikhlas. Ya, ya ke depan ya itu dunia itu cuma 2 yang diberikan, energi sama pangan. Ya, selama kita sudah mampu berkontribusi di ternak ini, otomatis kita sudah 50% ikut berkiprah pendidikan ketahanan pangan ini. Itu problem negara, ya problem bangsa, problem dunia bareng-bareng. Artinya kita sudah mulai harus berpikir ke sana. Dan satu-satunya usaha yang nggak pernah mati yaitu tadi ternak, karena berserta dengan langsung pakan. Ya, mulailah dari kandang, ya dari kandang ke perut dalam artian dia kebutuhan pakan kita terus dimudahkan. Ya, itu aja. Ya, jadi mulai tetap semangat, tetap belajar, ya jangan pernah gengsi untuk beternak. Ya sebenarnya jadi gini, banyak teman-teman itu pada mulai tertarik ke ternak. Ya makanya ketika kita bicara apa yang harus dipersiapkan ya ilmunya. Nah teman-teman itu kan perlu sarana, ya, yang entah itu tentunya pelatihan, entah itu tentunya sharing. Nah kenapa kita mengadakan pelatihan, rencana akan kita adakan di 28-29 September. Ya. Karena dengan pelatihan ini kan dapat narasumber yang jelas. Nggak kayak saya yang orang nggak punya background, orangnya nekat, ya yang eh, harus berkecimpung langsung dengan domba gitu kan. Nah nanti di tanggal 28-29 ini ya itu kita akan ada pelatihan ruminansia ya baik domba, sapi, kambing dan segala macam ya yang ruminansia. Itu kita berharap nanti narasumber itu dari Profesor Winarno, itu ahli nutrisi, ahli pakan. Ya. Itu terus Bang Yos itu dia ahli reproduksi, ya sama Dokter Langgeng, Dokter Iwan Langgeng itu juga tentang manajemen kesehatan hewan. Terus nanti ada narasumber yang lain, kalau nggak saya nanti ada Cak Narto itu sesi bisnisnya yang akan mengupas bagaimana beternak ini untuk bisa menghasilkan. Artinya dari eh, apa istilahnya ya mata rantai ternak ini dari apa persiapan sampai produksi sampai panen satu siklus ya mata rantainya ekosistemnya setelah bisnis akan dibuka juga di situ. Ya, makanya kalau ada teman ada waktu ya ada kesempatan silakan nanti di tanggal 28 29 kita tunggu kita salam. Mudah-mudahan bermanfaat. Di Tegas Salam sini ya di Tegas Salam sini. Biaya pendaftarannya kita ada kontribusi itu 2 juta per orang. Ya, itu sudah dapat materi, ya dapat buku panduan, nanti
dapat biasa ya akomodasi konsumsi ya sama dapat biasa seragam lah. Sahabat ternak Babe, demikian silaturahmi saya ke Tegal Salam Farm di Cariu, Jawa Barat. Nah, buat sahabat yang mau ikut pelatihan ternak ruminansia, buruan daftar karena kuotanya terbatas. Wassalamualaikum.